teman-teman semua, welcome to my YouTube channel ya, dengan Dr. Sonia Sihaan. Nah, kali ini adalah podcast saya yang pertama kali nih. Tetap ya teman-teman, saya di YouTube channel saya ini membahas tentang dunia kesehatan ya. Kali ini saya membahas mengenai ada pasien saya di sebelah saya. Ya, di sebelah saya ini adalah pasien positif HIV tapi yang sudah sehat ya kondisinya sekarang. Nah, saya di sini mau sharing ke kamu semua bahwa pada pasien yang positif HIV itu bukan hal yang aneh kalau misalnya dia bisa hidup sehat seperti ini ya, tidak ada keluhan sama sekali. Dia sudah menjalani status HIV-nya, dia sudah berdamai dengan status HIV-nya. Nah, saya ingin wawancara ya dengan pasien kita ini ya. Bagaimana sih waktu dia menjalani hari-hari dia, waktu pertama kali dia positif sampai sekarang. Nah, nanti kita tanya nih, berapa lama pasien kita ini, kita sebut aja apa ya? Namanya apa sukanya? Kita sebut aja namanya Budi aja deh, Budi ya, samaran kita ya. Oke, teman-teman semua kita mulai ya. Namanya Budi aja deh ya, nggak apa-apa. Ini Budi. Supaya gampang dikenal dan meluas di seluruh Indonesia kan, namanya kan dari mudah disebut ya kan teman-teman semua. Nah, ini saya mau nanya nih sama Budi ya. Oke. Kapan Budi tertular HIV? Tanggal 23 bulan 12 tahun 2000 bulan 12 tahun 2019. Kira-kira udah berapa tahun itu ya? Ada waktu 4 tahun yang lalu pasti Budi merasa down ya? Iya. Kan merasa down. Apa yang Budi rasakan pada saat Budi ketahuan tuh status HIV-nya positif waktu dokter mendiagnosa bahwa positif HIV? Ya, pertama-tama sih kita lemas ya, nggak terima penyakit kita tuh sama kita sendiri. Tapi kita jalanin aja lah, pikirku gini, kita jalanin aja lah. Semua toh obat itu, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Jadi kalau kita semangat, ya tetap semangat aja. Pada waktu Budi positif HIV, tahu nggak HIV itu seperti apa? HIV, penularan HIV? Iya, pokoknya penyakit HIV ini seperti apa? Di situ pertama tahu belum, masih bingung kitanya. Soalnya baru dikasih tahu dokter HIV, kita nggak langsung nanya-nanya, apa sih, kenapa sih kayak gini, apa penularannya, nggak kita tanya langsung. Kita masih renungkan kira-kira 1 bulan 2 bulan masih kita renungkan sendiri. Waktu positif dokter itu menjelaskan ya, HIV-nya seperti apa, HIV itu seperti apa. Mungkin waktu Budi terkena HIV positif masih samar-samar kan? Iya. Nah, pada waktu positif, nah bagaimana reaksi? Saya tanya dulu, apakah Budi merahasiakan dulu kepada keluarga atau Budi langsung menceritakan pada keluarga? Kebetulan di situ saya positif, di pertama itu saya rahasiakan 1 minggu, di 2 minggu kemudian saya drop lagi, dan lagi, nambah lagi di waktu di Jakarta, kakak saya sendiri yang mendampingi saya ke rumah sakit. Jadi dikasih tahu dokter sama kakak, ya kakak apa juga dia, dan juga terkejut juga dia ya. Oke, pada saat positif apakah ada reaksi keluarga untuk menjauhi, atau misalnya hanya keluarga inti saja yang menerima, atau bagaimana? Coba tolong ceritakan. Waktu positif sih keluarga tahu otomatis kita dijauhin ya. Pertama pakaian kita, makan piring kita, segala macam makanan kita dijauhin. Sempat kita berpikir, kenapa dijauhin gini? Tahunya diselidiki, ada keluarga satu yang tangannya jahil, buka-buka di Google, dicari tahu dia, yang kakak yang jaga aku itu, pertama dia itu masih menjauhin. Waktu aku drop, semua orang kakak semua sama abang kumpul bawa ke rumah sakit. Di situ diterapkan dokter, baru terbuka menerima bahwasanya aku penyakit HIV. Tuhan ya teman-teman, teman kita ini mungkin pada saat
pertama kali positif agak dijauhi ya, tapi cepat ya. Dalam waktu seminggu saja keluarga menerima kondisi pasien waktu Budi sakit ya. Nah mungkin ini tidak semua mungkin ya dialami oleh pasien lain ya. Mungkin kita sama-sama pernah mendampingi ya. Sampai sekarang ada yang sampai bertahun-tahun dirahasiakan oleh keluarganya. Nah itu puji Tuhannya Budi dapat dukungan dari keluarganya ya. Nah pada saat Budi sakit itu apakah ada penyerta lain nggak? Sakit apa? Puji Tuhan, selain itu nggak ada sakit apa-apa. TB nggak ada, tipes juga nggak ada, sakit apapun nggak ada. Oke, selama mungkin ada waktu ketidakterimaan ya keluarga kan dalam waktu seminggu ya dibilang ya. Apakah ada perasaan putus asa nggak? Yang dirasakan itu apakah ada rasa ingin bunuh diri dengan status itu atau gimana? Waktu kita itu nggak diterima, perasaan kita itu ada mau bunuh diri ada. Puji Tuhan aku buka status ya. Pertama di Jakarta itu aku coba bunuh diri sekali minum obat tablet, 30 botol tablet, kapsul di dalam botol, itu sekali aku minum. Obat apa itu? HIV. Oh, langsung diminum? Langsung semua sekali minum. Ya ampun. Di situ waktu tahu keluarga kita positif HIV dijauhin. Kita coba biarlah si film mati, itu pikiran. Tapi puji Tuhan di coba itu Tuhan masih kasih kita semangat kehidupan. Bahwasanya nggak cuma kita yang positif, banyak orang di luar sana. Ya syukurlah ya kamu selamat ya. Makan 30 tablet, gimana rasanya makan 30 tablet? Selama 1 minggu nggak bergerak. Kayak mati suri lah. Di gelentang aja di situ dibiarkan, nggak ada yang menyentuh. Karena ada isu dibilangnya dipegang nular. Oh, karena takut. Takut, keringat juga nular semua, dibilangnya nular. Oh ya, nggak ada pikirku, nggak ada kehidupan lagi, ini udahlah mati aja sekalian. Tahu-taunya kita coba 1 minggu itu kita lewati, dibawa ke rumah sakit, baru diterangkan dokter lagi, baru dari situlah kita bangkit lagi, harus semangat. Nah teman-teman kita sudah dengar ya, jadi pasien-pasien yang status HIV itu bukan hal yang mudah untuk mendapatkan bahwa status HIV-nya positif. Yang paling sering adalah dialami oleh pasien adalah keinginan bunuh diri ya. Ya pernah juga tuh saya ada juga pasien seperti itu. Ya mungkin Budi Jo tahu ya orangnya. Padahal sudah saya konseling ya, mungkin dia merasa masalahnya itu terlalu berat bagi dia, ada yang bunuh diri ya. Waktu itu minum pestisida ya. Nah, jadi tidak tertolong oleh kita. Nah bagi teman-teman semua yang nonton YouTube channel saya ini ya, yang statusnya positif, jangan putus asa ya teman-teman. Ini buktinya teman kita ini tetap sehat sampai sekarang ya. Sekarang kita sudah tahu ya bagaimana perjalanan hidup Budi dari positif hingga sekarang. Ini berarti 4 tahun ya, cukup lama juga 4 tahun. Jadi pasti ada sesuatu nih yang membuat Budi ini semangat untuk makan obat seumur hidup. Karena makan obat ini kadang-kadang pasti ada rasa kebosanan ya kan? Pasti ya kan, ini baru 4 tahun. Karena umur kita bisa sampai 70 tahun, bahkan bisa lebih lama. Nah, saya mau tanya nih sama Budi, apa yang membuat Budi tetap semangat untuk makan obat sampai sekarang? Apakah ada kejenuhan atau seperti apa? Tolong share. Bikin saya semangat itu minum obat seumur hidup. Yang pertama itu kasih sama saya orang tua, baru kedua orang keluarga. Dari mama, dari bapak udah tahu semua saya positif HIV. Jadi orang itu yang kasih semangat sama saya, dia bilangnya tetap semangat nak, penyakit nggak boleh penyakit itu bukan yang nggak boleh sembuhkan, tetap semangat. Ya puji Tuhan udah 3 kali tes Viralot, udah 0, dia tidak deteksi lagi. Selama minum obat ARP-nya 4 tahun. Viralot yang 3 kali ya, Budi Nah itu juga yang membuat semangat ya, bahwa berarti memang dengan pengobatan yang teratur, Viralotnya tidak terdeteksi, bisa hidup seperti biasa, seperti kita yang tidak HIV ya. Saya sudah dengarkan bahwa
yang HIV positif yang sudah diketahui adalah keluarga ya. Iya. Nah itu sebenarnya adalah penyemangat paling tinggi ya. Paling tinggi ya. Nah teman-teman semua yang mungkin masih belum ada dukungan kami di sini di YouTube channel ini, walaupun kita tidak bertatapan secara langsung, secara tidak langsung kita berdua mewakili peduli HIV mendukung kamu semua. Mungkin keluarga kamu tidak mendukung pada saat ini, tapi saya di sini dengan teman kita ini ingin memberi semangat bahwa supaya kamu yang satu HIV positif tetap berjuang ya. Jadi perjuangan memang harus dimulai dari diri sendiri. Kalau memang tidak ada yang mendukung kamu sendirilah yang harus berjuang untuk dirimu sendiri ya. Sekarang saya sudah tahu ya, Budi kan sudah dapat dukungan sama keluarga ya. Nah, apakah ada di luar keluarga yang tahu akhirnya Budi mendapatkan stigma untuk dijauhi? Enggak, selama ini. Belum ada. Kalau masalah di luar keluarga belum ada kita. Belum ada, tapi apa ya? Memang itulah masih yang tahu kita itu positif masih keluarga sama teman yang pernah kita dampingin. Itu aja. Ya, jadi stigma ini memang yang paling sebenarnya melebihi dari penyakitnya ya. Iya. Stigma itulah yang bisa membunuh orang penderita HIV, bukan penyakit HIV itu. Jadi kita sebagai orang-orang yang mengerti ya, dan di video ini saya berpesan bagi kamu semua yang ada teman kamu atau saudara kamu yang positif, tidak boleh dijauhi. Karena apa kan? Karena penularan HIV itu tidak lewat sentuhan ya, bukan lewat sentuhan, bukan duduk berdampingan seperti ini, bukan lewat udara. Saya tidak pakai masker saat ini. Saya tidak takut untuk tertular oleh teman kita ini karena penularannya hanya darah, hubungan seksual dan air susu ibu ya. Jadi sama sekali sebenarnya HIV ini adalah virus yang sulit untuk ditulari kepada orang lain ya. Nanti mungkin ada YouTube channel saya nanti di berikutnya bagaimana penularan HIV ya. Oke teman-teman, ini adalah sesi terakhir ya. Saya pengen tahu nih apa pesan dari Budi untuk yang pertama dulu. Ada 2 pesan ya untuk pasien yang HIV dulu nih, yang status HIV-nya positif. Kalau saya memberi pesan mungkin karena saya nggak status HIV positif, tidak akan merasakan ya yang seperti kamu rasakan. Dan yang kedua adalah pasien yang tidak menderita HIV. Apa pesannya? Yang pertama dulu deh untuk orang-orang yang status HIV positif. Apa pesannya supaya tetap seperti Budi? Buat teman-teman yang positif HIV, pokoknya tetap semangat, rutin minum ARP. Intinya sama kita, pokoknya selagi kita bisa sehat, selalu ingat semangat. Hidup itu yang ngatur itu Tuhan. Gak usah ada kata-kata aku dijauh keluarga masa bodoh. Sekarang kita itu pola pikirkannya masa bodoh. Yang tahu kok cuma aku sendiri penyakitku kayak mana, gitu aja. Untuk pesan yang Yang tidak HIV terhadap yang positif. Dan tidak HIV, kalau tahu ada teman atau sahabatnya yang tahu positif HIV, mohon jangan dijauhin, malah kita kasih dukungan buat teman kita, buat sahabat kita. Seperti saya sendiri, saya punya sahabat dari lama dari Jakarta, kami sudah berteman bersahabat berapa tahun. Di situ dia tahu saya positif HIV, dia kasih dukungan sama saya. Dia bilangnya, bang kita semangat, pokoknya abang nggak boleh down. Aku mau tengok abang tetap semangat, aku mau kenal abang Budi seperti yang dulu aku kenal dulu. Aku ada di belakang abang, pokoknya bang jangan pernah menyerah, jalani aja hidup ini. Nah itu, sampai sekarang kami masih berteman, meskipun aku udah pernah tanya sama dia, kamu kan udah tahu aku positif HIV? Aku bilang, iya aku tahu katanya. Terus dia bilang gini, aku kan tahu itu kan abang sakit HIV, aku nggak akan jauhi. Kenapa nggak jauhi? Aku bilang. Dia bilang, untuk apa aku jauhin abang? Abang kan nggak menularkan bagiku. Abang itu tetap bagiku sahabat. Dari puji Tuhan sampai sekarang kami itu masih berteman, bersahabat. Meskipun aku di Tarutung, dia di Jakarta, kami masih tetap berhubungan
video callan, teleponan, sering-sering lah. Kalau ada teman dia yang positif, dia kasihkan nomor WhatsApp saya sama dia. Ada abang gini, kau konsul sama sana katanya. Jadi puji Tuhan, nggak cuma di Tarutung aja, aku sharing kayak gini lewat di grup juga di WA sama teman-teman yang positif yang nggak positif, kita tetap kasih dukungan. Oke teman-teman, demikian ya wawancara saya dengan teman kita ya yang sudah menjalani HIV positif ya. Mudah-mudahan YouTube channel ini bermanfaat bagi kamu semua ya, dan mendapatkan inspirasi dari video ini ya. Yang positif HIV tetap semangat untuk menjalani pengobatan kamu ya. Mudah-mudahan video ini menginspirasi kamu supaya tetap lebih semangat lagi untuk makan obat. Dan juga teman-teman kami yang menonton YouTube channel ini yang negatif ya, supaya tidak menjauhi ya pasien-pasien yang HIV positif, karena yang HIV positif seperti yang kamu lihat semua ini sehat sama sekali, tidak ada sakit ya, tidak ada sakit sama sekali. Jadi memang obat HIV sekarang ini benar-benar dapat membuat orang HIV positif hidup berkualitas. Oke teman-teman, nah jangan lupa ya subscribe YouTube channel saya, jangan lupa juga like, share video ini bila video ini sangat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye semua. Bye-bye.